Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallam ajma'i. Amma jamaah rahimakumullah, kembali kita duduk bersama dalam majelis ilmu kita tiap malam Rabu, di mana kajian kita masih berada di bab ilmu huruf, yang insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas dua huruf mim dan nun. Sebagaimana mim dan nun ini adalah sesuatu yang harus kita bongkar, karena merujuk daripada suratul Fatihah, bahwasanya Al-Fatihah itu adalah komunikasi antara hamba dengan Tuhannya. Maka dari situlah kita akan mengenal yang mana Tuhannya, yang mana yang disebut dengan hamba. Dan kita sudah membahas ada 11 huruf yang masuk di dalam ranah tentang rahasia-rahasia nur atau huruf roh. Kemudian 12 huruf yaitu membahas tentang sesuatu yang zahir dan membahas bagaimana yang zahir ini semestinya berperilaku. Maka sisa 7 huruf adalah itu jalan kembali kita atau tempat kita kembali, sebagaimana disebutkan di dalam surah Yasin, "Iza ada syai'an ayyakul lahu kun fayakun." Maksudnya kita ada daripada yang mengadakan kun, kemudian kita ada disebut dengan proses dengan bahasa faya, dan kita akan kembali kepada kun yang mengadakan. Disinilah dua huruf ini kadang-kadang ketika kita membaca Al-Fatihah lalu tertutup dengan dua huruf, yaitu mim dan nun. Sekarang untuk mempersingkat durasi, kita akan masuk ke dua huruf, yaitu huruf mim dan huruf nun. Huruf mim ini disimbolkan pada otak al-malik, maha merajai. Ini maksudnya adalah langsung kita ringkas, ketika roh dihembuskan ke dalam batang tubuh, ia disebut nyawa. Dihembuskan ke dalam batang tubuh ini bertempat di kolom. Jadi sentralnya itu ada hati, kemudian di dalam hati ada fuad, kemudian di dalamnya lagi ada yang disebut dengan qalb. Jadi bersentral di situ. Di situ akan membagi ke seluruh tubuh sampai ke otak. Inilah yang disebut dengan huruf mim, jiwa. Makanya disebut merajai. Maka seluruh anggota batang tubuh itu ia berperilaku atas petunjuk atau perintah raja atau perintah huruf mim. Ketika jiwa berpikiran A, maka seluruh anggota tubuh akan mengikuti pemikiran tersebut. Disebut dengan huruf mim. Kemudian huruf nun adalah pada nur atau cahaya jasmani. Nur cahaya nur ilahi, manusia yang berada pada tingkatan rahmatan lil alamin. Ini maksudnya adalah cahaya jasmani. Kalau kita umpamakan sebuah bola lampu, maka terangnya itulah yang disebut dengan cahaya. Cahaya bola lampu. Nah sekarang ketika roh dihembuskan ke dalam batang tubuh, maka menjadi nyawa. Maka geraknya seluruh anggota tubuh itulah yang disebut dengan cahaya jasmani. Ini geraknya itu, fungsinya. Jadi mata melihat itu nurnya namanya, nur jasmani. Jasmani itu bersifat sesuatu yang bisa terlihat, bisa dilihat,
bisa diraba, bisa dipegang dan memiliki rasa. Itu jasmani akhirnya. Maka ketika jasmani sudah memiliki rasa, rasa itulah yang disebut dengan nur jasmani. Nah sekarang biar mudah kita pahami, langsung kembali ke tata tulis. Kita akan mulai dari awal biar kita bisa memahami, menyingkat tentang mengenali diri kita. Karena 11 huruf pertama adalah kita akan mengenali dari mana, kemudian seperti apa caranya atau prosesnya sehingga diri kita ini ada. Kemudian 12 huruf kita akan mengenali siapa diri kita dan seperti apa kita harus berperilaku dari 12 huruf. Kemudian yang 7 huruf itu kita akan mengenali di mana tempat akhirku ini, jalan bulik, alamat kita yang sesungguhnya. Kita akan masuk ke ruang tulis. Di sini sudah tertulis masih ini 11 huruf yang disebut dengan huruf-huruf yang menceritakan asal atau bahan dasar kita diciptakan. Kita akan ubah bahasa penjelasannya biar kita memudahkan pemahaman kita seperti apa sih, dari mana, apa diri kita. Asal diri kita adalah hembusan daripada zat yang disebut dengan roh. Roh itu disimpulkan dengan huruf, disebut dengan huruf alif. Kemudian huruf alif ini atau roh ini diuji. Yang pertama ia harus mengenali akan apa, asalnya dari mana. Maka ujian itu disebut dengan huruf ta. Kemudian ketika roh, kalau kita membicarakan riam kanan, maka huruf setrum ini, kalau setrum dikeluarkan oleh riam kanan itu disebut dengan setrum, belum disebut listrik lagi. Ya. Kemudian setrum ini dia masih terhubung dengan huruf alif ini, terhubung dengan asalnya. Kemudian kalau setrum itu kembali, kemana kembalinya? Tidak ada tempat lain lagi, hanya riam kanan. Sama, roh pun kembali kemana? Tidak ada tempat selain daripada yang asal. Maka inilah yang disebut dengan ketetapan kokoh, disebut dengan huruf syad. Kemudian ketika ia sudah mengenali tempat asalnya dan ia tidak akan kemana-mana, inilah yang disebut dengan bahwa roh tadi sudah disebut dengan huruf ba, bersaksi, ia menyaksikan dirinya. Ketika ia menyaksikan dirinya, maka sebutan roh tadi, kalau setrum sudah mengalir, akhirnya tertahan di trafo. Nah inilah baru disebut dengan listrik. Bahwasanya sesungguhnya apapun yang di sini, seperti misalnya yang kanan menyalakan setrum sampai ke trafo, sampai ke kilometer, sampai ke sini, orang menyebut pasti listrik sudah. Adalah ada listriknya sama. Itulah simbol roh kita disimbol dengan huruf H, al-hayyu. Ini yang maha hidup, itu sebutannya. Jadi kalau kita hadapi kisah diri kita tentang huruf, kita bayangkan kejadian prosedur riam kanan sampai menyala ke tempat kita sama. Sampai ke sini kita akan menyebut listrik. Ya, apa yang menyala? Listriknya menyala. Adakah tertuduh bola lampu? Ada lagi. Ada listrik. Kita lihati kipas angin, ada listrik. Bola lampu ada listrik. Maka semua yang membuat semua yang berfungsi di sini adalah disebut dengan listrik. Sama. Semua yang berfungsi sesudahnya disebut dengan roh al-hayyu. Kemudian listrik tadi ia akan memenuhi standar daripada tugas atau ada manfaat atau ada faedah. Ketika ia masuk ke dalam bola lampu setrum, ia akan menyala. Masuk ke dalam kipas angin akan berputar. Maka disebut dengan amanah. Bertitiklah hak tadi disebut dengan huruf H. Kemudian maka ketika semua berfungsi, kipas angin berputar, lampu menyala, itulah
tidak ada celah, ia masuk sesuai dengan tugas dan sifat daripada jasmani itu. Kalau kipas angin kan mungkin menyala karena ia harus berputar, itu jinggarnya itu tidak ada cacat, tidak ada cacat, tidak ada celah sama sekali, disebut dengan huruf jim sempurna. Karena kita mengetahui itu adalah daripada pekerjaan roh itu sendiri. Kemudian kalau setrum masuk ke dalam bola lampu, ia menyala, nyalanya itu adalah terang. Terangnya itulah yang disebut dengan upah balasan, disebut dengan huruf. Dan masuk ke kipas angin berputar menghasilkan angin, anginnya itulah disebut dengan dal. Agar kipas angin ketika ia berputar jangan mengakui, oh aku yang berputar, oh aku yang ini. Ada keakuan menimbulkan angin, bertitiklah huruf dal disebut dengan huruf zal. Jadi huruf zal ini menandakan tidak ada keakuan. Jadi kita ini misalnya, ini bergerak kita. Tahukah kita siapa yang bergerak? Mata secara kasat kita melihat adalah tangan yang bergerak. Kita lihat bola lampu secara kasat mata, bola lampu yang menyala nih. Tapi kita sudah tahu siapa. Ada setrum, ada listrik sebutannya. Nah, maka orang yang berpandangan seperti itu, ia dalam ampunanku, rahmatku terus. Ia sholat tahu siapa yang sesungguhnya, ia dalam ampunanku. Ketika ia khilaf, ketika ia salah tetap. Kemudian ketika ia sudah menerima upah dan dalam ampunanku, adakah celah untuk kesombongan baginya? Ada. Kan diceritakan tuh yang masuk surga kemudian dikeluarkan karena ia merasa banyak isi pahala, akhirnya dikeluarkan dari surga. Maka rahmat tadi bertitik, huruf ra disebut dengan huruf zair. Jadi jangan, tetap ketika menerima upah jangan juga ada keakuan, artinya turun naiknya itu jangan ada keakuan. Barulah dari 11 huruf ini sudah diceritakan bagaimana proses terjadinya sampai jahirnya diri kita, sudah dikisahkan di sini semuanya. Barulah yang pertama-tama dari 11 huruf ini normi. Dari 11 huruf inilah diolah batang tubuh. Nih huruf sin atau diolah alam semesta. Jadi dahulu ini 11 huruf bahannya diolah jadi batang tubuh. Atau kalau bicara alam semesta, dari mana bahannya alam semesta ini? Ini 11 huruf bahannya. Kalau tidak ada kejadian yang 11 huruf, tidak akan ada alam semesta. Jadi ini dulu diolah. Anggap aja bicara alam semesta. Bila sudah bertitik 3, berisi di alam semestanya. Tapi kalau bicara diri kita, ini badan kita nih, jasmani. Masuklah yang 11 huruf diulang dimasukkan ke dalam bertitikan 3 hidup kita. Setelah hidup, akhirnya diri kita ini Allah berikan sebagaimana ketika roh sebelum berpindah ngaran diuji dengan 3 huruf ini, manusia di dalam kehidupannya Allah informasikan nih, huruf syad ini adalah sesuatu petunjuk. Syad, bila inya kada ingat, bila inya merasa bahagia, merasa sedih, dan apapun yang kita rasakan nih, sebiji huruf nih aja dari Tuhan pelajari, kenali dari 11 huruf tadi melalui daripada huruf syad. Itu maksudnya. Jadi huruf syad ini salah satu kunci. Apakah kita bisa mengenali atau memberikan solusi kepada kehidupan kita ketika ditimpa masalah? Ini pintunya. Apa saja? Sesuatu yang kita alami, apabila kita tidak menemukan, mempelajari huruf syad, pasti sulit sudah mengatasinya. Akan terjadi kesesatan di situ. Jadi belajar huruf syad, memahami seperti apa, dari mana diri dan seperti apa harus berperilaku daripada huruf syad. Kemudian anggap aja kita, kalau kita misalnya ditimpa masalah, akhirnya kita kadang mengenali diri kita.
Padahal kan wasta'inu bis sabri was shalah. Huruf syad keduanya. Sabar ini hurufnya, sholat ini juga hurufnya. Apa aja ditimpa musibah, ditimpa kebahagiaan, apa aja diberikan nikmat. Nih, kenapa Allah harus memberikan huruf syad apabila kita menerima nikmat ataupun musibah? Supaya ada manfaatnya, jangan tersesat. Ketika kita pada mendapatkan lagi tentang diri kita dan solusinya pada tahu, la syad betitik disebut dengan, maka setiap masalah yang datang kepada kita, apakah itu disebut musibah, apakah itu disebut dengan anugerah atau kebahagiaan, bisa jadi menjadi mudarat tuh betitik. Jadi bila betitik itu berarti kita ada kenal dengan diri tadi. Akhirnya ada pindah juga dengan diri kita, dengan suat di titik Tuhan sini tuh hadirlah titik. Setelah huruf dad, anggap aja diri kita ini sudah dalam keadaan lupa, kada ingat tentang diri, maka Allah hadirkan lagi huruf ta. Huruf ta ini cara membersihkan diri, sucikan. Jadi ini kalau di dalam doa ada yang disebut dengan jadi mutatahirin atau toharah, ada hukum toharah, mensucikan diri. Nah disinilah muncul, artinya salah satu jalan untuk mensucikan diri. Yang mana yang disucikan? Betitik tiga di sini. Artinya ketika kita di sini, ketika salah melakukan sholat, ketika hilaf apa semua sadar. Tangan bergerak, lidah berkata, telinga mendengar, mata melihat. Siapa sih sesungguhnya? Oh sadar. Akhirnya itulah kadada lagi diri kita. Ketiadaan diri kita menghadirkan huruf za, tampaklah kebesarannya. Coba kita sini melihat lampu, melihat kipas angin, siapa lagi? Kita lihatkah lampu? Kita lihatkah kipas angin? Nanti kita lihat riam kanan sekarang. Yang kita lihat setrum sekarang itu makanya huruf za, tampaklah kebesarannya. Kita kadang melihat lagi dengan perilakunya. Kita lihat orang mabuk, ada mabuknya. Nanti kita lihat melihat orang sembahyang, ada sembahyangnya. Nanti kita lihat nang di dalamnya tengah, tampaklah kebesaran. Maka perilaku seperti itu, itulah ciri orang yang berilmu. Ranai sudah kita ada di sini, sudah tahu. Ketika kita sudah mengetahuinya, baik makan, minum, ranai sudah, siapa yang berperilaku semua sesungguhnya. Nah, diamlah kita. Maka diamnya kita, orang yang sudah tahu, ain betitik. Ilmu aku, nang memberi ilmu aku, yang menggawi aku, disebut dengan gharaba. Kadang mau lagi menampakkan diri. Gharaba nyata. Coba di sini nyatakah riam kanan? Kan nyata. Tuh, kita tidak lah. Lihat orang mabuk, bagaimana kita? Siapa yang nyata? Nyata adalah roh. Maulah salah, jangan mau. Itu maksud yang kita paham. Jadi disebut dengan huruf wain. Batitik dan tiga. Kemudian apa? Maka ini kita nih anggap aja nyata sudah atau gaib kita. Orang yang berilmu itu, misalnya ini kita rasakan sekarang. Habis makan kenyang. Kalau orang berilmu itu, ia meyakini kenyang itu takdir. Dan makan pun adalah takdir. Maka ia tidak membuat kenyang itu sebagai akibat daripada adanya sebab. Sebab adalah disebut dengan makan. Waalaikumsalam. Jadi artinya orang yang makan tadi, ia tidak dijadikan makan itu sebagai sebab mendatangkan akibat, yaitu yang disebut dengan makan itu. Jadi kita pahami perilaku itu sekarang. Apakah selama ini kita itu masih menuduh atau mendakwakan? Kayak rasanya kita selama ini. Ketika kita dapat duit, oh karena aku begawi, ya bisa kan hilang sekarang. Hilang maksudnya apa?
kita tidak menuduh datangnya duit karena kita bergaul. Ya, kita tidak menuduh datangnya duit karena kita berusaha. Kenapa kita? Kenapa? Karena berusaha adalah ketentuannya dan datangnya duit adalah ketentuannya. Tuh maksudnya itu. Hitungannya kita sudah berada di level gaib nyata. Karena kan kita ada mas geraba itu kada perlu dirinci lagi. Kalau bapak dapat duit mau takdir Tuhan juga sudah aja. Pas waktu begawe memang takdirku aku begawe kada dibaca lagi, kada sudah tahu. Itu maksudnya, tapi kita sudah tahu. Mengetahui banyak ilmu itu takluk cukup diketahui. Maka la harfin la syautin kada ada lagi tujuan. Makan, minum, bahkan minum teh rasanya manis, kita kada menuduh gula yang manis. Ada itu. Memang manis, gula memiliki sifat manis, ya kan? Tapi manis bukan milik gula. Kalau gula manis, minum makan orang mati kamu nih, mana rasa manisnya? Iya. Kalau usah orang mati, orang kena corona, orang kena covid lagi, minum gula sekiloan, kamu nih apa rasanya? Ada berasa aja. Tuh. Mana manisnya tadi? Tuh maksudnya. Maka manis aku datangkan ketika ia minum gula, aku datangkan manis. Itu maksudnya tuh rangkaian kehidupan kita itu muncul di situ. Maka orang yang berusaha, ada seseorang ulama yang berkata dan memfatwakan, jangan berusaha tuh niat mencari rezeki ya sih. Berusaha jangan berniat mencari rezeki. Dan salah itu, sama itu. Jangan berusaha niat mencari duit, sama. Berusaha adalah memang proses kita. Dapat duit memang itu ketentuannya. Sudah. Kada menuduh usaha yang mendatangkan duit, tapi ya faktanya coba bawa di rumah mau dapat duit, kamu kada berdagang, ya kan? Tapi sebagian orang ada yang mau dapat duit. Itu menandakan bahwasanya Allah itu memberikan suatu informasi yang bukan, ya kan, itu raga papan itu jangan. Usaha di rumah aja beumut dapat duit, kadang mau beumut itu usaha juga. Coba ya, kadang mau ada usaha itu apakah terlihat dengan tenaga? Kan dia dengan pikiran. Oh di rumahnya berusaha, ya. Canggih sekarang itu berusaha di rumah, berumat di rumah, tapi berusaha. Usaha itulah yang disebut dengan proses. Tidak ada roh yang bisa meninggalkan proses. Karena bisa. Guring ya huruf fa juga karena proses juga semuanya. Karena bisa. Semuanya adalah proses. Nah sekarang gini. Misalnya kita berdagang, dapat duit. Dagang proses, dapat duit adalah prosesnya semua, dapat duit. Itu kelakuan kita. Ketika lapar kita makan, makan adalah proses, kenyang pun adalah proses semua. Kalau jadi yang lain, bukan kenyang diproses oleh makan, ya kan? Tapi makan adalah makan, ya proses. Kenyang ya kenyang, datangnya rasa kenyang itu adalah proses. Kalau kita bersikap seperti itu dan kita mengetahui itulah orang yang berilmu, maka kita disebut dengan huruf tuh dalam kekuasaannya. Ini yang disebutkan di dalam al-waqi'ah. Ulaika muqarrabun. Ini golongan yang pertama. Jadi 9 huruf ini 9 huruf ini murni membicarakan hidup kita dan cara hidup kita. Ini 9 huruf. Kemudian yang 3 huruf ini akhir dari 9 huruf ini akhir dari hidup kita itu mungkin dengan cara huruf qaf, kaf dan lam. Jadi cara hidup kita ini 9 huruf ini mungkin bulatnya nanti nih dengan cara huruf qaf ulaika muqarrabun yang lebih dahulu mendekatkan diri fi jannatin ini masuk surga tanpa hisab. Ini yang langsung situ.
Kemudian mungkin 9 huruf ini atau diri kita ini ya, yang mencampur adukan antara ibadah dengan dosa. Penyembah iya, mabuk iya, nyembeti orang iya, semua dilakukan juga semua nih, mencampur adukan ibadah dengan dosa, disebut dengan huruf kaf. Huruf kaf ini asalnya huruf lam, hadirlah. Hamzah. Hamzah ini adalah huruf apa? Hamzah. Hurufnya nanti enggak kita detail. Nah. Huruf apa kira-kira? Huruf ha. Kita balik huruf ha-nya pulang. Nah, sama kan? Hamzah aja kan Hamzah huruf ha. Jadi apa? Ini huruf lam asalnya. Nah, kita hapus lah. Ini lam. Nah, lam ini apa artinya? Maha halus, ya makhluk. Nih, sin, batang tubuh masuk roh ke dalam disebut dengan shin. Seikuman diri dah makhluk nang hidup. Lam disebut makhluk. Nah, itu maksudnya. Tapi makhluk ini, nih makhluk, bila ada hamzahnya, kita kada kenal dengan siapa yang bergerak, siapa yang berpandir, siapa yang mendengar, siapa yang melihat, kada tahu. Hadirlah hamzah. Nih, al-hayyu hadirlah di sini. Nah, hadir. Jadi cukup. Pandanglah nang banyak, jadi akan satu. Pandang nang satu. Nah, itu maksudnya hadirlah hamzah. Itu maksudnya. Bila salah jadi kafir. Kada paham? Nah. Kemudian ada lagi lam, makhluk warna. Ini di dalam al-Waqiah golongan yang terakhir, akhir hayatnya kada mengenal dengan diri, tahu dunia aja. Disebut dengan huruf lam. Ini yang langsung kada menerima catatan amal, langsung dimasukkan ke dalam neraka. Nah, itu maksudnya. Jadi saya bilang huruf murni diri kita. 3 huruf kehidupan kita. Makanya disebut cara hidup menentukan cara mati, cara kembali. Ini cara kita hidup yang ini. Ini adonannya, bahan baku kita, bahan dasar. Jadi di sini dijelaskan bahan dasarnya, cara maulahnya. Di sini lawan sudah disangui, apa sangunya di sini sudah. Ini sudah jadi. Jadilah makhluknya disangui pulang di sini. Bila ada ingat, bongkar huruf short. Kembali bukan huruf short, tak mau boleh ke sini. Maka berarti di sini apa? Ini short berarti aku juga semua. Kada menjadi udara, supaya jangan menjadi udara. Nah, beriktiklah huruf short tadi menjadi huruf. Nah, inilah 11 huruf ceritakan bahan baku kita, bahan dasar kita dari mana? 11 huruf pun menceritakan kayak apa proses sampai kita ada di sini juga kisahnya. Semuaan 11 huruf menceritakan apa-apa yang sudah ada pada kita tapi belum jahir. Tuh, dikisahkan juga sudah di sini. Semuanya sudah terkisah dari yang 11 huruf. Bayangkan, hanya belajar huruf tembus kita. Bila kita berumur sedih saja, mana senjatanya? Oh, ternyata nih huruf short bongkar. Setelah huruf short dibongkar, ada berapa huruf? Hurufnya 3, haknya ada, dalnya ada barangnya di sini, ada semua di sini. Luar biasa. Jadi, nah, dari sini membuktikan bahwasanya ternyata orang-orang yang mempelajari ilmu huruf mendekatkan dirinya kepada derajat kewalian. Coba kita rasakan. Kita 11 huruf dan 12 huruf bagaimana mencapai kepada derajat kewalian. Coba.
bagaimana dengan belajar 11 huruf hingga 12 huruf, derajat kewaliannya ada di sini sudah. Bagaimana rasanya? La harfi, la syautin. Coba, banyak tak boleh orang berilmu, banyak tak boleh juga. Merasa ada juga sudah berada pada posisi derajat kewalian mana kita ini. Yang pertama, coba kita haji masing-masing di dalam hal makan. Coba, apa saja yang kita makan, kita makan, kita tumbuhankah yang kita makan ini yang menimbulkan kenyang adalah sekarang. Nah, kita akhirnya apa? Rasa syukur ketika kenyang itu selalu menghadirkan Tuhan. Coba kamu sana terus. Itu namanya amalan la ilaha illallah. Hadirlah namanya. Itu maksudnya. Coba kita rasakan. Bujurlah dia belajar ilmu huruf, mendekatkan diri kepada derajat kewalian. Bujurlah dia kira-kira. Coba aja rasakan dulu. Kita merasakan dalam perilaku keseharian kita. Adalah kita merasa ketika kita belajar ilmu huruf dari 11 sampai 12 adalah kemudian kita mandi, air nih yang diguyur, ya, anggap aja yang diguyur kan mensucikan tuh. Sekarang kata-kata mensucikan, berarti air dia bisa mensucikan, ya, fikih syariat memang air mensucikan, ya. Tapi pandangan kita lain air lagi. Karena kita memandang air, kita pandang ke dalam air. Air itu dari apa? Tahu. Dan ketika kita mengambil, mengguyur air pun, geraknya itu siapa? Asal daripada bahan baku air tadi juga. Boleh ke asal, kayak bahan ada suci. Nah, yang tak, coba. Kalau kita bahaya itu menuduh air dalam bentuk jahirnya air yang kita lakukan. Itu yang paling. Kalau hanya setingkat belajar tentang hukum, terjemah dan sebagainya, air ya air. Dan kita menyelam. Inilah yang disebut derajat kewalian. Kita khawatir apapun yang kita lakukan adalah kekhawatiran. Apapun yang kita lihat adalah kekhawatiran. Apapun yang kita dengar adalah kekhawatiran. Hilanglah semua. Tidak khawatir lagi. Ini caranya derajat kewalian. Itu yang dimaksud. Sekarang lihat. Kalau 11 huruf dan 12 huruf ada dengan bahasa 11, 11, 12. Nah, akhir hidup manusia dengan 3 cara. Nih, huruf ini menentukan 3 cara. Apakah manusia cara ia kembali kepada Tuhan yang huruf Qaf, orang yang menjaga kekotoran dirinya. Maksudnya apa? Ia menjaga kekotoran diri itu daripada tuduhan yang dituduhkan kepada sebab. Ia hilangkan sebab, ia selalu hadirkan Tuhan. Maksudnya apa? Coba kita digawi hari-hari digawi, ada itu nyata. Coba kita minum, tangan bergerak, angkat cangkir, angkat gelas. Nah, ini gerak siapa? Mata zahir melihat gerak tangan. Ya, ini gerak tangan semua. Masuklah ke dalam tangan siapa yang bergerak? Roh. Hilanglah tangan. Ketika tangan ini hilang, roh yang bergerak, kita pandang cangkir, pandang isi cangkirnya, lalu diminum, ada rasa
siapa rasa bulik, akhirnya campurnya bulik, tehnya bulik, rasanya bulik, gerak tangannya pun bulik, lenyap juga tangannya. Siapa diri kita masih bulik juga, itu karena ulah dikalmu orang yang menjaga kekotoran dirinya pada pandang yang lain. Itu karena bila hendak jabatan Tuhan matikan dirimu. Maka paham ini bahaya benar, terbukti orangnya bahaya, pagi datang kemarian mati, tersampai kemarian. Kenapa? Pakai tasawuf kemana-mana mendengar bila hendak bertemu Tuhan matikan dirimu. Apa? Oh, menyayat Nabi seorang katakan mati juga. Padahal bila hendak bertemu matikan dirimu, caranya kayak apa? Kenali dari mana kita diciptakan, seperti apa kita diciptakan. Kenali dari dua bersuruh seperti apa diri kita. Mengerti pak kita lihat nih. Nah, tangan bergerak nih. Gerak siapa? Tangan ya. Hadang dahulu ya. Kawalah tangan bergerak. Siapa gerak ya? Memang gerak akan tangan. Cari Tuhan. Masa Tuhan dan diri kita Tuhan dan diri ya. Lalu siapa yang diperintah Tuhan untuk menggerakkan tangannya? Allah mengutus rohnya. Nah, ya, berarti roh yang bergerak, hilanglah tangan, hilang tangan, tuduhan kepada tangan, hilang sudah. Siapa yang bergerak? Roh. Bertamuan tidak dengan Tuhan. Ini tangan hilang tuh, jalannya tangan. Itu karena mati. Siapa yang ada? Roh. Tuhan sudah. Itu karena bertamuan. Bila hendak bertamuan untuk matikan dirimu, mudah. Tapi bila dia paham ini, kalau dipahami bertamuan dengan mata yang mulia berhadapan, sedangkan mati diri, bunuh diri jadinya. Itu ketahui asal kita, Tuhan yang mematikan diri, mudah kita jadinya. Nah, itu maksudnya golongan yang pertama. Golongan yang kedua apa tadi? Nah, golongan yang kedua ini, kalau di dunia kita ini ya orang ahli syariat. Allah Akbar. Nah, Tuhan syariat sampai yang Allah Akbar. Kada tahu tentang takdir itu siapa? Kada tahu ada. Nang tahunya apa? Tuhan menggerakkan aku. Allah Akbar. Tuhan Tuhan. Ini tahu ngarannya Tuhan aja, tahu ngaran aja. Kamu tahu ngaran aja itu bagi kita. Kamu tahu nama seseorang, rumahnya kada tahu, anak siapa, tahu lah mana mau. Jangan kabar. Dan kadang aku alamatnya kada tahu, semua kada tahu. Kalau ada pertemuan yang ada apa ujar terus ya. Ini huruf kapnya yang kedua ini beribadah ujar terus sampai waktu sembahyang Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar, ujar orang rokok, ujar orang sujud, ujar. Kada pernah mencari itu adanya ujar. Nah, di sini menerima catatan amalnya. Makanya asalnya tadi huruf lam hadir hamzah. Jadi di sini apa? Hidup antara ini antara bisa kafir, bisa kafah. Antara tadi. Kalau yang ketiga ini dunia berhitungan pada urusan Tuhan. Aku dihidupkan Tuhan, aku dicipta Tuhan, dihidupkan Tuhan, aku harus berusaha. Sudah. Kan ada peduli tuh. Hendak menangis kah? Hendak menangis akan kurang kah? Kan ada peduli. Penting aku duniaku tuh langsung lah. Kemudian 11 huruf, 12 huruf. Maka apa? Akhir hidup kita dari 3 cara ini ujung-ujungnya adalah yang dikiau wahai Fulan bin Fulan. Tuhan adalah mengiamarkan kita. Kan ada dikiaunya. Atau wahai tangan si anu, berarti si anu, adakah dari seluruh anggota tubuh nang dikiau jasmani ini adalah dikiau? Kada ada. Nang dikiau Tuhan apa? Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa nang dikiau Tuhan. Nah,
jiwa. Adalah ketika tangan memberi, wah bangga tangan. Adakah tangan yang dijaga Tuhan? Ada. Tangan menggerakkan tangan siapa? Ya roh. Roh masuk ke dalam tubuh, masuk ke dalam tangan bergerak. Nang dikiau tangan ada. Roh itu disebut dengan masuk ke dalam badan tubuh manusia disebut nyawa. Karena nyawa masuk ke dalam otak disebut dengan jiwa tuh. Yang disebut jiwa yang tenang tadi apa? Ketika tangan bergerak, tangan sadar. Nang dilihat mata, kasat mata kujurai tangan nang bergerak, tapi sesungguhnya adalah roh juga. Tapi yang di dalam tubuh roh itu disebut dengan jiwa. Sama kita di sini. Adalah kita menyambut satron. Ada lagi listrik seberataan. Asalnya satro sampai ke sini listrik seberataan disambut. Asalnya roh menjadi nur sampai ke tubuh kita disebut nyawa. Ya kan? Nyawa masuk lagi kemana-mana mengalir sampai ke otak disebut jiwa. Makanya mim yang merajai. Ujar jiwa, yuk berapat sana, yuk menangis. Angkat tangan nih. Ini perintah sebenarnya setan. Disebut dengan jiwa. Ini yang dijauh. Ya. Kemudian ada juga pas di malam hari ini yaitu disebut dengan huruf nun. Nah, langsung huruf nun. Cahaya jasmani. Fatihah itu kan ayat berjawab. Siapa nang bapatiran ini panang berdua. Mim dan nun. Ini jiwa. Nun cahaya atau disebut dengan nur. Coba kita olah suatu skenario dulu. Ini roh masuk ke dalam roh disebut dengan nur setelah diproses. Ya kan? Kemudian nur ini diulang jadi batang tubuh daripada nur. Kemudian nur dijebakkan ke dalam batang tubuh jadi nyawa. Nah, roh, nur jadi nyawa, jadi batang tubuh. Maka ini dah disebut dengan insan. Tuh, ya kan? Kemudian roh, nur masuk diulah batang tubuh disebut nyawa. Nah, dari sini ini nur semua nih masuk otak disebut jiwa. Sama dengan huruf mim. Disebut dengan huruf mim. Ya. Coba nih rantai batang tubuh nyawa pada nur. Sekarang disebut insan atau manusia. Maka nyawa yang di dalam batang tubuh tadi ada yang disebut otak, disebut dengan jiwa, lambangnya huruf mim. Kemudian huruf mim ini memerintahkan kepada tangan bergerak. Tangan bergerak. Apa takbir? Allah. Geraknya tangan itu disebut dengan cahaya jasmani. Geraknya tangan tengah. Masuklah nur tadi ini masuk ke dalam batang tubuh disebut nyawa. Di sini rangkaiannya banyak, ya kan? Ke lidah, masuk ke lidah ada kata. Masuk ke mata melihat. Masuk ke telinga mendengar. Coba rasa. Nyawa ke lidah ia berkata, ke mata ia melihat, ke telinga ia mendengar.
Ketika lidah berkata, karena ada nyawa. Nyawa dari mana? Boleh kepada nur. Kemudian lihati matanya, lihat lidahnya, ada dagingnya, batang tubuh, boleh kepada nur juga. Ada makna lain lagi. Kenapa? Matinya ini tidak. Coba lidah, jasmani, batang tubuh daripada nur. Nyawa masuk ke lidah, muncul kalimat. Kata-kata siapa? Nur juga pulang. Kelihatan sini adalah ada bedanya. Simbolnya huruf mim. Maka apa? Kata melihat, mendengar. Nyawa masuk ke otot, ada gerak. Maka apa? Kata melihat, mendengar, gerak inilah yang disebut cahaya. Cahaya jasmani inilah yang disebut dengan nur jasmani. Lambangnya huruf non. Huruf non. Nah, coba. Ini orang sembahyang baca Fatihah atau bacaan apa aja supaya bulik bujur-bujur. Coba rasa. Mim dan non. Kita sah sudah. Kata adalah itulah geraknya hasil lidah. Lidah kita berikan ke batang tubuh, nur, roh. Kata kita berikan ke nyawa, nur, roh. Boleh. Kemudian ini globalnya disebut dengan nur jasmani, cahaya jasmani. Maksudnya apa cahaya jasmani? Kata nang timbul disebut jasmaninya roh, jasmaninya nur. Bahwa apa? Kata itu adalah nur juga. Mendengar adalah nur juga, melihat adalah nur juga, bergerak adalah nur juga. Boleh. Kemudian yang berkata, yang menyebabkan berkata lidah, ya nur juga. Yang menyebabkan bisa melihat mata, ya nur juga. Yang menyebabkan mendengar telinga, ya nur juga. Yang menyebabkan bergerak, yang kelihatan bergerak adalah ototnya, adalah nur juga. Sama. Ini makan, di sini kenyang. Kalau kita apa makan? Makan itu adalah jasmaninya, kenyangnya adalah nurnya, hasilnya itu sama itu. Nikmat kali kita sembahyang, Allah Akbar. Apa yang kita baca? Ada rasa akuan diri, lenyap. Kayak apa aja cara memulihkan. Sekarang masuk kepada otak menjadi jiwa, lambangnya huruf mim. Anggap aja dari sebuah otak masuk pikiran, duit. Ini segala nyaman kita. Duit. Otak bagian apa? Otak adalah jiwa, adalah jasmani. Maka duit adalah nurnya. Pikiran jasmani memikirkan duit adalah duitnya, belum memikirkan duit. Ya, siap. Memulihkan duit kemana? Ini otak berpikir. Siapa yang berpikir adalah jiwa. Kemana memulihkan huruf mim? Boleh sampai ke nur, sampai kepada roh. Kemudian hasil pikiran otak jiwa memikirkan duit atau memikirkan rumah. Boleh. Ketika yang pikiran duit, orang hantar. Boleh. Ya. Kedua apa masih kita? Bayangkan. Itu maknanya nur ilahi. Boleh. Semua. Kada bolehkah sambayang berpikiran? Kalau sambayang kada boleh berpikiran, sabaraka umat manusia kada nangsahnya sambayang. Kenapa apa? Kada ada orang sambayang itu kada berpikiran. Coba aja.
Nabi pun kepikiran. Di mana contohnya? Ketika Nabi sujud, Hasan Husin menindih, sehingga sujudnya lawas, kada bangkit. Kenapa Nabi kada bangkit? Ujar Nabi, anak langsung bangkit, tajungkam. Pikiran kada? Kada boleh ya sampai yang kada berpikiran, amun sampai yang kada boleh berpikiran, mulai Nabi pun kada sahnya sampai yang sah, nyata sudah. Nah, disinilah rumusnya bagaimana sholat itu benar-benar bertemu. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Di dalam sembahyang nih otak pikiran dulu. Jangan kita digulikan, kita pikiran otak awakku semua boleh kendor. Nah ini tak tinggal. Tuh tak tinggal. Nah tak tinggal inilah yang disebut syaitan. Dan disebut dengan iblis. Tertinggal kalau digulikan. Amun digulikan kasih ini siapa namanya Bapak? Itu caranya kembalikan. Ada sembahyang ada berpikiran coba ya alim nang kayak apa aja manusianya, sugih aja nang kayak apa manusianya, setenang hidup nang kayak apa aja. Bapak dah aku sebenarnya ada pikiran apa-apa. Padahal apa ada pikiran apa-apa sudah pikiran. Tuh, itulah. Itu orangnya. Semua manusia dari Nabi pun pasti sudah. Seandainya ada dari Nabi nama orang kan akan ada ilmu turun. Ilmu memulihkan ada dapat ada. Itu maksudnya. Kan gambarnya banyak nih, sedih, gembira apa, sedih apa, bisa kan kita membayangkan. Lidah biasa, kata adalah nyawa, boleh keduanya kepada nur. Berarti ini boleh kepada non, ini boleh kepada mim, hanya boleh ke sini. Prosedur. Lidahku adalah jasmani, ya kan? Boleh ke mim. Hasil lidah ada kata boleh ke nun. Ini Fatihah katanya bersambut. Alhamdulillahirabbil alamin. No. Engkau memuji aku. Siapa engkau? Tuh. Ini yang berkata engkau. Kemana gugurnya? Huruf mim nih yang berkata. Boleh tidak? Ya, kembali ada engkau memuji, engkau lidah, memuji itu adalah kata. Kan kata. Kemana bolehnya? Kata adalah kepada nur. Bila ini sudah boleh kepada nur, tuh kata-kata aku. Kita memakan sudah. Engkau siapa? Tuh. Kata-kata engkau memuji. Siapa nih? Maka engkau kita memakan itu aku. Kata itu siapa? Kata itu adalah setrum. Karena kita memakan yang kanan. Engkau lidah, engkau tapu, setrum. Ya, engkau setrum ini pujian. Aku siapa? Ya yang bila sudah sampai ke aku, lenyap ini, lenyap lagi. Coba, mau sampai ke aku, la ilaha illa anna. Pantaskah kita membicarakan mim? Pantaskah kita membicarakan nun? Adalah lagi. Kan gak ada lagi. Boleh sudah. Habis rebutan boleh. Coba rasakan situ. Engkau terapung. Tuh terapung di pasar murah tuh. Ya kan? Engkau
Pujiannya apa? Yang ada sentrum di situ. Aku. Aku itu siapa? Sentrum itu siapa? Kadangkah boleh kepada riakan. Makanya sampai di sini, sampai di roh kemana bolehnya? Boleh kepada aku. Habis bisa. Makanya ada kita itu yang mengenal dengan namanya La ilaha illallah. Namanya nanti kenal. Kayak maksudnya mengenal nama alif lam lam ha'u, ternyata adanya aku karena aku dicipta. Sudah sampai di sini itu mengenal ngaran-ngarannya. Berarti Tuhan yang mencipta. Sudah mengenal ngaran-ngarannya, belum mengenal diri lagi. Naik ke atas. La ilaha illa hu. Naik ke atas. Ya kan? Aku dicipta. Berarti aku kan ada. Yang ada siapa? Yang ada dia. Ya. Naik ke atas. La ilaha illa anta. Engkau pula. Ya. Dia. Siapa dia itu? Ya engkau Pak. Kan dari namanya. Naik levelnya orangnya. Ketika kita sudah merasakan, oh ternyata aku dicipta baca ada. Mungkin ada nama cipta harapan aku ada. Tuh tingkatan. Naikkan ke puncak. La ilaha illa anna. Maka illallah hilang, huwa hilang, anda hilang, aku. Itu namanya esa. Sembahyang itu harus esa. Karena kita di sini kita masih ada wawnya. Apakah mimun bisa disebut waw? Waw itu artinya esa. Bisa ada. Hati-hati, mim dan nun bisa menjadikan dua masih. Hati-hati kita masih. Engkau memuji aku. Engkau siapa? Tidak. Kata pujian itu adalah nun, cahayanya. Makanya ada nurun ala nuri. Bila keduanya ini kadang dikembalikan, munculkan aku. Engkau adalah jiwa. Jiwa adalah daripada nur. Pujian adalah daripada hasil daripada jiwa. Maka disebut dengan cahaya jiwa, cahaya jasmani. Maka kedua-keduanya adalah daripada nur. Amun sudah pulihkan nur ini, kemana lagi wadahnya ke asal? Sampai di sini apa? Ini namanya la ilaha illa anta. Ini namanya huwa. Nah, bila sampai di sini di badan tubuh illallah. Naik ke atas. Nah, ini namanya la ilaha illa anta. Kamu belajar dirinya memuji sendiri itu kada ada lagi kita. Orang belajar berarti siapa yang memuji? Nih, ini juga. Siapa yang dipuji? Ini juga. Amunang ini juga. Jangan ke atas. Nyaplah roh, lenyaplah nur. Yang ada hanya aku. Tuh, aku bingung kan? Itu harusnya. Kalau kita kalau kita hanya dengan sistem pembelajaran dengan bahasa, itu akan sulit kita memahami. Kata-kata engkau memuji aku, tidak adanya engkau menyanjung aku, engkau mengagungkan aku. Itu latihan. Kata-kata engkau, mim, sanjungan, pujian, agungan adalah nur. Gugur kayak tempat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nih, berdoa aja kita. Kemarin kita berdoa. Apa yang engkau minta dileburkan, bolehkah langsung proses. Itu namanya penyebut. Perlu lagi disambat? Ya, kita perlu lagi karena sudah diketahui.
Maulah kehendak mim non ini kada tahu. Sedangkan kehendak mim adalah daripada non sendiri. Tidak mungkin tidak diketahui, pasti boleh kesenkan. Nah, perlukah lagi dikata? Itu maksudnya. La harfin la syautin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan juga dibayang-bayangkan engkau memuji aku. Itu belajar masih. La ilaha illa anta. Ini sih Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perlu kali sahabat duit, perlu kali sahabat rumah. Tahulah kita yang kita butuhkan kira-kira. Sudah tahu apa yang kita perlukan, kenapa harus perlu disahabat lagi di sini? Bila masih disahabat la ilaha illallah, tuh tingkatan di situ masih mengenal nama. Masih mengenal nama kita. Bila masih bersahabat. Tapi amun berdoa pakai apa? Dah, amunnya berdoa, coba. Ini kan salat nih. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai tujuan itu kan sini berdoa bersahabat. Kita berdoakan, coba aman berdoa. Nah, berdoa apa kalau sahabat? Ada kalimat doa. Kalau di sini bukan kalimat doa. Penawaran, apa yang engkau minta? Perlukah berdoa di situ? Ketika ditawari, masa berdoa? Ini kita berdoa. Mas saya misalnya, apakah Anda mudah-mudahan yang memberi ini. Perlukah saya itu? Kan ditawari, melakukan apa? Ditawari. Tapi kalau kalimat doa bukan penawaran, dalam keadaan terlepas, seorangan aja huruf mim. Sehingga doa adalah kalimat itu yang disebut dengan huruf mim. Nih, jadi kalimat doa itu menjadi huruf mim, kalimat doanya tadi menjadi huruf mim, kalimat doanya itu masuk kerana sesuai hukum fikih. Doa memang harus jelas bahasanya, dipahami, dimengerti. Itu kalimat doa. Tapi di dalam Al-Fatihah apakah doa? Ini kan kalimat berjawab. Itu karena ayat berjawab tidak disebut doa. Tapi secara fikih berdoalah, memintalah, itu seolah-olah disebut doa, padahal bukan doa, tapi nyata. Gitu karena Fatihah nang lambat jadi, kenapa masih doa di sini? Jangan disebut doa lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita sudah lebur mimnya, lebur nunnya, boleh kasih nih la ilaha illa anta. Mana ada tahu gitu? Masa ada paham yuk? Iya karena udah iya dan selain lambat betitik masih kan betitik masih kita. Kenapa? Karena masih la ilaha illallah. Kenal nama. Amun sudah kita duduk nih, batang tubuh siapa? Nur. Nyawa siapa? Nur. Berarti kita tingkatan la ilaha illa huwa. Kalau sudah la ilaha illa huwa, adakah duit, adakah rumah, adakah sedih, adakah gembira? Kada ada lagi. Karena sudah masuk di sini. Kalau sudah kada ada lagi, apakah kita masih dengan dunia? Ketika kita bersedih, apakah kita masih sedih? Di mana sedihnya? Ketika kita berbangga, mana bangganya? Karena sudah masuk di sini. Adalah rasa. Ketika sudah ada rasa lagi, tuh, yang sudah berdidik tuh, ziarah tuh air hidup kita. Ziarah tuh, kan ada rasa. Kenapa? La ilaha illallah. Bila masih tubuh nang merasa anggapan rasa tadi oleh hamba tadi, oleh lam tadi. Nah, la ilaha illallah masih. Jadi inilah pentingnya mim dan nun. Apakah nantinya ada
wawunya. Waw itu hasil mim dan nun. Hasil ketika roh menjadi tubuh, roh menjadi nyawa. Tuh, ini kedua. Apakah orang ini dianggap syirik atau orang ini dianggap bertauhid? Di sini kita nih bedanya dianggap bertauhid, ya wara, terpelihara daripada kesyirikan. Tapi bila huruf waw tidak mengisahkan, ia akan menjadi kafir. Jadi inilah kenapa rahasia Fatihah berakhir dengan huruf mim dan huruf nun, karena memang ini yang berkomunikasi. Jangan lagi ada anggapan yang lain. Nih yang komunikasi. Bila sudah anggapan mim hancurkan jiwa kita, kan tujib sudah, tuzibul badan hancur. So sirul kolam, mana kolamnya? Aduh, naik ke atas. Ini samuan. Tuzibul badan, sirul kolam, mim muncul. Hendak duit siapa? Huruf mim, hancurkan huruf mim. Hilang duitnya. Hendak rumah, huruf mim, hancurkan huruf mim, hilang rumah. Waktu sedih, hancurkan huruf mim, hilang sedih. Waktu gembira, hancurkan huruf mim, hilang gembira. Adalah alasannya. Tujibul qalam, hancur kan? Ya kan? Siro nur atau siro roh. Ini samuan. Nampak hendak duit tadi siapa? Nih, hilangnya duit dan rumah kemana? Bebuatan ke sini. Yo. Jadi nur seberataan. Dikira hilang tuh kita udah bakal ada manfaatnya lah. Tuh masuk ke sini seberataan. Siapa tadi nang minta? Jiwa. Apa tadi mintanya? Duit. Siapa nang jiwa tadi? Nih, non jiwa. Siapa nang duit tadi? Nih, non jiwa. Oh, masuklah ke sini semua. Lenyap tujibul qalam. Siro roh atau siro nur. Masuk sampai sini. Terakhir, takut bawa di sini. Nang bakahandak di sini, nang dikahandak di sini semua ada semua. Tujibun nur siro anak tuh udah kasih aja. Di mana kita duduk selama ini? Di nun kah, di mim kah, atau ke sini? Itu sama tingkatan niat. Tingkatan niat ya. Kamalia, khataria, taujuiyah, urbiyah. Urbiyah di mana? Nih, seikungan. Nih urbiyah. Taujuiyah di mana? Taujuiyah. Nih, di nyawa. Naiklah ke atas. Urbiyah, taujuiyah, kamalia. Nih, jiwa sudah tahu. Wudhu tahu ada maghrib. Potong wudhu tahu pada saat maghrib. Allah Akbar. Kamaliyah. Gawian nak ini dia. Ya kan? Khatariyah. Nih. Leburlah ke situ. Masuk. Kalau huruf mim ini boleh kita artikan listrik. Ini artinya kalau kita mau makan disetrum. Kasih diri yang mana lagi habis kisah. Tuh. Khatariyah. Ini semua berperaku. Kamu sudah kasih ini khatariyah kadada, kamaliyah kadada, apa ya? Boleh kasih terang. Kalau sudah membicarakan yang kanan, perlukah membicarakan setrum? Perlukah membicarakan listrik? Kadang perlu lagi. Hilang lenyap semuanya di sini. Tuh, bayangkan kita membaca Fatihah sehari berapa kali? Alhamdulillahirabbil alamin. Membayangkan engkau memuji aku, siapa engkau tuh? Siapa aku tuh? Mencari masih. Tapi begitu sudah tahu dengan keilmuan ini, kadang perlu dicari. Bila masih mencari, adanya kita masih. Ketiadaan bagi kita, la ilaha illa anta sudah. Udah harus. Banyak harus. Apa namanya dengan lakukan? Saat lapar makan, saat haus minum, tahu gak aja. Kadang sudah tahu. Kadang perlu lagi mencari. La ilaha illa
anak. Itu maksud kita di situ. Jadi pada malam hari ini kita simpulkan, kita membahas dua huruf sekaligus, yaitu huruf mim dan huruf nun. Walaupun di minggu kemarin kita ada bahas sedikit tentang huruf mim, namun dari dua huruf ini adalah mengenali suratul Fatihah, karena Fatihah adalah pembuka. Apa yang dibuka di dalam Al-Fatihah diceritakan seperti apa diri kita ada dan bagaimana kita setelah ada, dan bagaimana kita kembali kepada yang ada. Diceritakan di dalam surah Al-Fatihah. Akhirnya kita mengetahui siapa sesungguhnya yang ada, yang tampak daripada yang jahir. Jahir adalah batang tubuh kita. Siapa yang ada yang disebut pada penjahiran ini? Ini tumim semua jiwa. Jadi makanya ada satu ayat, aku ya Tuhan tidak memandang jasad, tapi yang ku pandang adalah hati. Hati itu ya jiwa, kalbu. Makanya kalau orang sudah berilmu, sudah mengetahui, biasanya berkata apapun biasa, tapi hatinya kada pernah umpat berkata. Inya berkata, lidahnya sarik-sarik, tapi hatinya yang kada sarik, dia tetap tenang. Itu adanya mutmain. Orang sudah berilmu. Itu adanya. Aku tidak memandang. Kenapa? Karena jasad kada dipanggil. Dipanggil adalah jiwa. Ya, yaitu nafsul mutmain. Itu manusia kita ini. Kadang-kadang kita hati yang anak sarik, yang saling mata-mata mengambil kita sobat, ada lagi sarik. Tidak ada lagi sarik. Takutan salah. Kenapa? Karena belajar tasawuf dengan cara menjaga supaya tenang diri. Ketenangan diri itu bukan pada yang tampak. Ketenangan itu pada di dalam. Di dalam itu tenang, iya bapak, aja. Tapi di dalam tak kurehin aja. Ibaratnya tenang. Ini bapak itu kadang bukan dengan emosi, bapak dengan dengan kesitaan. Kadang dia tenang di dalam. Itu artinya betul. Ia paham marahnya. Itu maksudnya berpahitah kita itu. Makanya aku tidak memandang jasadmu, gitu. Nah, aku pandang hati. Hati itu yang rumit, ya kalbu. Itu jasad merahnya. Sekarang kalau sudah kepada huruf mim, siapa sesungguhnya mim? Boleh kita kepada huruf nun. Akhirnya apa? Kalau sudah boleh kepada huruf nun, hanya sadar, oh ternyata ya, bukan mutmainah yang dipanggil lebih dahulu, tapi yang terdengar yang dipanggil adalah jiwa. Sesungguhnya yang dipanggil adalah nafs. Coba punya ayatnya. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Yang ditimbulkan terjemah apa? Mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbik. Mari boleh. Nang digembar-gemburkan tuh jiwa yang dipanggil, padahal kalimat aslinya ya ayatuhan nafsu dipanggil. Leburkan mim, munculkan nun, itu aslinya. Maulah dari roh memia huruf mim, tuh huruf nun yang dipanggilnya boleh. Itu rantainya. Coba ayat itu kan ada yang bisa dibenturkan, bukan disalahkan ayat. Tapi bila orang syariat nang dimunculkannya sudah jelas jiwa. Coba aja. Kita ini beli seberataan roh kita, jiwa kita seberataan kulit. Ya. Pernahkah jiwa dipanggil? Nang dipanggil Tuhan. Tuhan kada manggil, wahai kipas angin, boleh. Wahai laku, boleh, kada peduli. Nang dijari riam kanan siapa? Setrum. Jadi kanan setrum bulikan, habis seberataan ada berfungsi ini. Dijauhkan lampu, dijauhkan kipas angin, kadang dijauhkan kipas riam kanan. Ujian Tuhan, nur bulikan. Yo, habis matian seberataan. Tuh, itu maksudnya. Ternyata benar tujuh tadi, leburkan. Kol sirun nur. Di nur itu ulit kayak kita sudah.
masa kedatangan. Nah, mungkin itu yang bisa kita uraikan tentang dua huruf mim dan nun. Insyaallah bulan ya minggu depan kita bahas huruf waw. Ini dimaksudkan kita beri informasi sedikit pada telapak atas kaki kiri dan kanan berpusat pada dua mata kaki. Jadi huruf waw ini kalau batang tubuh itu simbolnya ya dua mata kaki. Waw itu artinya mengesahkan. Mengesahkan. Maksudnya apa mengesahkan? Coba kalau kita lawan kuitan, adanya kita berarti dari kuitan, ya kan? Wani lawan kuitan berarti tersumpah tuh huruf waw. Ya udah namanya apa? Tersumpah karena makanya mata kaki simbolnya huruf waw tuh. Nah, kalau dia belajar ilmu huruf apa maksudnya? Mim dan nun. Ya, masih tertahan pada nur. Tertahan pada nur tadi. Kada boleh. Kada la ilaha illa anta. Kafirnya masih tertahan. Itu maksudnya. Artinya, makanya kalau di dalam hukum fikih dan sebagainya syariat-syariat menyebutkan kalau berwudu jangan sampai kada dibasuh digosok dua mata kaki. Dua mata kaki itulah makanya sampai 3 kali Nabi menyuruh mengulangi sholat, bukan salawatnya nambah panjangan, tapi mata kakinya tertutup waktu berwudu sehingga kada basah. Maka mata kaki simbolnya adalah kedua orang tua kita. Simbolnya tuh. Jadi kunci suksesnya itu ketika berwudu perhatikan dua mata kaki. Dua mata kaki itu berarti itu ini betul nih, dua mata kaki kiri kanan. Dua mata kaki itu huruf waw. Nah di dalam ilmu nantinya itu bisa dikatakan syirik jadinya kita. Ini bangun syirik. Berarti kan sudah ngaku itu kan. Huruf nun dan huruf mim kada sampai kepada asalnya gitu. Makanya ada syirik. Karena ada ngaku itu kan sama. Kita ada ngaku kita sama juga itu. Dan dalam silsilah manusia itu adalah huruf hasilnya. Insyaallah minggu depan akan kita bahas. Seperti biasa kita akan ada tanya jawab. Namun sebelumnya kita tutup dulu kajian kita. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.